Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita berjalan di dalam kuasa-Nya. Mari kita tetap terus bertumbuh iman kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang malam yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk penjagaan perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga kami pagi ini bangun dengan keadaan baik. Seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, supaya pada saat kami menikmati hari yang telah Engkau berkati ini, hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami semua, mampukan setiap kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menerima firman-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang tema berjalan dalam kuasa. Sama-sama katakan, berjalan dalam kuasa. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, untuk memperkuat, untuk memperteguh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita baca juga di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Wow, dua teks firman Tuhan, dua ayat firman Tuhan yang kalau kita renungkan, kalau kita baca, kalau kita tanamkan dalam hati kita, saya yakin dan percaya bahwa pada saat kita menjalani kehidupan ini dan kita mengalami kelemahan kita menjadi tidak berarti. Karena apa? Karena kita memahami ada kuasa yang dari Tuhan. Tapi uniknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini unik sekali. Seringkali orang Kristen itu berjalan di dalam kekristenannya mengira bahwa pada saat berjalan dalam kuasa Tuhan, kita itu harus selalu kuat. Nah, itu uniknya. Terkadang orang berpikir itu harus selalu kuat, harus selalu mampu, harus selalu sempurna. Tapi realitanya melihat firman Tuhan, justru dari teks yang kita baca tadi, itu berbanding terbalik dengan dengan anggapan orang Kristen yang mengatakan selalu kuat saat kita berjalan dengan kuasanya. Teks yang kita baca ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Kristus yang dinyatakan itu bukan karena kuat, kitanya kuat, itu bukan, Bapak Ibu. Kuasa Kristus yang nyata dalam kehidupan kita justru ketika kita sedang lemah dan menyadari kita itu harus bergantung penuh pada Tuhan. Saat kapan kita akan merasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah pada saat kita sedang mengalami kelemahan. Jadi sumber kekuatan itu akan semakin terasa, sumber kekuatan itu akan semakin kita mengerti pada saat posisi kita berada dalam kelemahan. Jadi kalau orang yang merasa kuat atau sok kuat di dalam menjalani hidup ini, maka dia tidak akan mengalami perjumpaan dengan sang sumber kekuatan itu sendiri, sang sumber kuasa itu sendiri. Karena apa? Karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya kuat, karena merasa dirinya bisa mengatasi segala sesuatu, mengantisipasi segala sesuatu. Realitanya kemampuan manusia itu terbatas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Paulus sendiri, seorang rasul sekaliber Paulus, itu mengakui bahwa dalam kelemahannya kuasa Tuhan itu jadi sempurna.
Dalam kelemahannya dia semakin jelas melihat kuasa Tuhan. Ini adalah sebuah realita. Ini adalah sebuah fakta di dalam kelemahan kita. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kelemahan kita itu bukan jadi penghalang. Bukan satu penghalang Bapak Ibu. Melainkan itu menjadi pintu. Pintu untuk apa? Pintu bagi kuasa Tuhan menjadi semakin sempurna dalam diri kita. Jadi jangan sia-siakan kelemahan kita. Jangan buang kelemahan kita. Tapi biarlah melalui kelemahan kita, melalui penderitaan kita, melalui kesusahan kita, melalui air mata kita, kita semakin melihat kuasa Tuhan sempurna atas diri kita. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, berhenti mengandalkan kemampuan sendiri, berhenti mengandalkan semua hal dalam hidup kita yang bisa kita banggakan, yang bisa kita andalkan, maka kita sedang memberikan ruang untuk apa? Untuk apa dan untuk siapa? Untuk Tuhan. Tuhan yang mau menyatakan, menunjukkan kemuliaannya, kuasanya atas diri kita. Tapi kalau kita tetap terus mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita akan hanya terus melihat kemuliaan diri kita yang suram. Karena kan kemuliaan kita yang kita lihat, kemampuan kita, kuasa kita, kehebatan kita, bukan kekuatan Tuhan. Jadi otoritas yang kita miliki juga bukan berasal dari siapa diri kita. Bukan karena siapa kita atau apa yang sudah sering kita lakukan. Bukan Bapak Ibu. Tetapi karena kekuatan itu dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita perhatikan tadi di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatan kita. Bukan di dalam harta kita. Bukan di dalam ketenaran kita. Bukan di dalam relasi kita. Bukan di dalam kemampuan kita, kesehatan kita. Bukan. Tetapi di dalam Tuhan. Kalimat selanjutnya, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang kita andalkan. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan ruang selebar-lebarnya pada saat kita mengalami kelemahan. Jadi pada saat kita mengalami kemenangan, justru itu dalam apa? Dalam kelemahan. Yesus Kristus mendeklarasikan, memproklamirkan kemenangan. Itu bukan pada saat dia menggunakan mahkota raja. Bukan pada saat dia menggunakan jubah ungu yang indah. Tetapi pada saat dia di atas kayu salib, menggunakan mahkota duri, menggunakan jubah yang sudah compang-camping. Di dalam kelemahannya itulah dia nyatakan kemenangannya untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengalami kemenangan di dalam kelemahan kita. Saat kita tetap berdiri, saat kita tetap setia, saat kita tetap bersaksi di tengah pergumulan-pergumulan kita, itulah bukti nyata bahwa kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam diri kita. Kita bisa tetap mengatakan, Tuhan, Engkau baik dalam keadaan kita yang tidak baik. Kita tetap mengatakan, puji Tuhan, haleluya. Padahal dalam keadaannya kita yang sedang mengerikan. Sakit kita belum disembuhkan, tetapi kita tetap percaya, beriman bahwa Tuhan kita punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Itu kemenangan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas kelemahan kita. Dan itu bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan yang sempurna di dalam setiap kelemahan kita. Jadi kemenangan sejati bukan hanya ketika semua keadaan baik, no. Kita bisa mengatakan dan menyanyikan lagu, semua baik, semua baik. Apa yang Engkau perbuat dalam hidup kita, itu adalah baik. Ya, jadi kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita tetap percaya dalam segala kondisi dan keadaan kita. Mari kita tetap terus belajar, berjalan, bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan harta, bukan mengandalkan apapun, tetapi dengan bersandar penuh pada kasih karunia dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Dia, sebab hanya di sanalah
kita menemukan apa? Kekuatan sejati. Kita menemukan kekuatan yang tidak terbatas. Kita menemukan kekuatan yang selalu ada dalam segala kondisi hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena kuasa-Mu sempurna di dalam kelemahan kami, di dalam air mata kami, di dalam penderitaan kami, di dalam setiap kesakitan kami, di dalam segala apapun yang menurut akal pikiran manusia itu tidak baik untuk kami. Tetapi di dalam kuasa-Mu, di dalam Engkau ya Tuhan, kami cakap, kami sanggup, kami mampu. Dan kami tetap terus mengatakan Engkau baik sekalipun keadaan kami tidak baik. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu karena kuasa-Mu. Tuhan, jadikan kami sebagai saksi-Mu untuk juga mengingatkan, menyadarkan orang lain yang sedang mengalami kelemahan, kesedihan, kesakitan, penderitaan, ataupun kehilangan. Supaya mereka tetap melihat bahwa di dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mereka memperoleh kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hidup berjalan dalam kuasa-Nya. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati, shalom.